Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Dengan saya Hadi Prabowo dari LP3M Investa. Kita jumpa lagi untuk bincang-bincang di siang akhir pekan ini. Meneruskan sebetulnya ya dari tayangan-tayangan kami yang lalu. Jadi begini, di dalam satu prediksi ya seorang investor itu untuk memprediksi suatu harga itu ada berbagai macam pendekatan, ya. Apakah itu dengan analisa fundamental, ataukah analisa teknikal, atau bandarmologi, ya. Nah, itu semua adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi suatu harga yang sebetulnya kita hanya ingin tahu harga saham itu mau naik apa mau turun. Nah, apa yang bisa kita lakukan selain dengan analisis-analisis itu, yaitu apa yang kita kenal dengan eh, aksi korporasi. Ya. Jadi banyak sekali saham-saham itu yang fundamentalnya buruk menjadi akhirnya perusahaannya baik dan harganya baik, atau sebaliknya, gitu ya. Itu karena ada berbagai macam aksi korporasi yang kita kenal, yang itu semua bisa menyebabkan harga saham itu naik atau turun. Nah, oke lah. Kali ini saya ingin membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan saham itu bisa, harga saham itu bisa naik dengan adanya aksi korporasi ya, terlepas dari tadi analisis-analisis yang baku, fundamental, dan teknikal. Banyak contoh ya, yang saham itu bisa naik spektakuler malah, ya melebihi kalau itu hanya dengan analisis fundamental misalnya. Jadi kadang-kadang melebihi ya valuasi harganya itu begitu spektakuler. Ya, itu dengan adanya aksi korporasi. Ya, kita ketahui aksi korporasi adalah suatu tindakan perusahaan yang bisa menyebabkan harga itu naik atau turun. Ya, sehingga itu menjadi satu informasi yang namanya informasi penting. Nah, di mana satu contoh ya adalah adanya right issue. Ya, tayangan yang lalu sudah saya sampaikan apa itu pengertian right issue, gitu ya. Nah, di mana eh, kita secara logik itu kita berpikir ya, kalau ada aksi korporasi di mana di situ timbul pemegang saham baru, ya ini salah satunya, eh, dia ingin masuk pada satu perusahaan. Ada perusahaan, misalnya nih ya, salah contoh kemarin saya mengulas tentang saham Bufa dan saham Mina, ya, di mana saham itu kalau kita tarik mungkin 2 tahun yang lalu, harganya eh, ya mungkin 50 rupiahan, ya kisaran itu kan, itu pun bisa tidak laku, ya, dan lama sekali tidur sama saham Bufa itu. Tapi begitu ada aksi korporasi di mana ada satu pemegang saham baru yang masuk di perusahaan itu, dan kebetulan ya ini itu adalah satu pengusaha yang ya punya nama gitulah, ya dia masuk, dan dengan masuk itu tentu dia nanti akan melakukan tindakan-tindakan kan. Logikanya begini, kalau kita melihat ada satu perusahaan yang tadi ya ada yang selama ini kinerjanya buruk gitu, terus tiba-tiba ada satu pengusaha atau pihak gitu yang masuk ke perusahaan itu dengan cara mengakuisisi, ya memasukkan dananya ke perusahaan itu, baik itu melalui private placement atau right issue, ya itu dulu, ya dari situ logikanya pengusaha itu tentu tidak main-main. Mereka melihat satu perusahaan yang bisa
uh, olah sedemikian rupa menjadi perusahaan yang tumbuh. Ya, jadi dia akan berpikir pengusaha itu. Nah, kita berpikir, oh ya kalau pengusaha itu saja masuk, dia akan melakukan sesuatu. Kita lihat dulu pengusaha itu siapa, punya track record baik apa tidak, gitu. Kalau misalnya beberapa eh, grup-grup besar ya, misalnya grup Salim gitu ya, yang masih punya nama baik lah ya, grup besar yang di usahanya besar, itu juga akan punya nama. Nah, itu siapa dulu? Kita lihat ada perusahaan itu masuk dan dia eh, melakukan aksi korporasi selanjutnya, yaitu misalnya right issue. Nah, itu menjadi satu catatan buat investor bahwa kita bisa masuk di perusahaan-perusahaan semacam itu. Ya, contoh yang real aja lah ya, yang misalnya saham Bufa, saham Mina itu ya, yang sebelumnya ya perusahaan yang tidak diperhitungkan gitu ya, karena harganya yang jatuh, kinerjanya yang buruk gitu ya. Tetapi dengan masuknya perusahaan ini, kita lihat aja kenaikannya spektakuler sekali, ya kan? Nah, itu adalah satu pemikiran kita ya. Selain kita, kalau kita menggunakan eh, misalnya analisis fundamental, itu nggak masuk. Kinerjanya buruk, masih apa? Sebelumnya masih rugi besar gitu, bahkan mungkin ekuitasnya minus begitu ya. Kan ada yang seperti itu. Tetapi dengan masuknya pihak tersebut dan mereka melakukan action-action dengan memperbaiki perusahaan itu itulah mempunyai yang saya katakan perusahaan itu prospeknya akan lebih baik. Ya, jadi kita lihat dari situ. Buat sebelum kita ngitung-ngitung nih, eh, apa nanti rasionya gimana, harganya berapa. Ya kita lihat dulu dari pihak yang masuk dulu itu. Bisa kita percaya, bisa karena ini bisnis kepercayaan. Begitu ada pengusaha yang masuk atau pihak yang masuk, maka kita tahu oh ini. Selanjutnya adalah kalau dia melakukan right issue biasanya ya, atau private placement, kita lihat tujuannya untuk apa? Untuk membayari hutang atau untuk ekspansi misalnya ya. Nah, itu kita lihat kalau memang tujuannya dulu untuk ekspansi itu akan lebih baik. Ya, artinya dengan ada perusahaan yang masuk, eh, ada modal yang masuk, nah dia melakukan sesuatu kan. Itu. Nah, disitulah kita melihat suatu peluang ya ini bagi investor yang ingin memprediksi harga saham gitu. Jadi silahkan itu dipertimbangkan ya. Kita ambil contoh misalnya Mina dan Bufa tadi ya. Uh, itu saya kira waktu tayangan saya berikutnya mungkin 2 minggu yang lalu itu harga lagi action ya. Bufa misalnya dia akan melakukan right issue dengan hanya diinformasikan dulu mau RUPS eh, dia akan melakukan right issue di harga 50 ya. Nah, saya waktu itu masih di harga 87 ya, langsung naik action. Saya katakan ini eh, silahkan gitu ya dicermati gitu ya. Saya tidak dalam kapasitas merekomendasikan gitu, tetapi itu layak untuk diperhatikan. Dan kita tahu eh, sekarang harga Bufa itu sudah 260. Bahkan hari ini Jumat ya tanggal 1 Agustus itu disuspend karena mungkin kenaikannya terlalu signifikan begitu ya. Dan juga saham Mina yang sama-sama polanya sama, pengusahanya sama yang mengambil itu hari ini juga auto reject naik 100 naik 34% ya. Itu di harga 176. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pada dasarnya bahwa eh, bagaimana kita memprediksi harga, bagaimana memilih saham, antara lain memilih saham-saham yang eh, sedang dalam proses atau akan melakukan proses aksi korporasi. Banyak contoh ya yang timbul semacam itu ya. Bisa bisa juga ada aksi korporasi yang lain ya. Itu misalnya tadi private placement, aksi
akuisisi, divestasi. Kalau divestasi itu kebalikan dari akuisisi ya. Ada mungkin stock split, ada reverse stock, ada buyback gitu ya. Nah, itu semua layak kita pelajari. Mari kita berurutan ya. Saya akan dengan senang hati berbagi pengetahuan, pengalaman, dan diskusi bersama teman-teman investor semuanya, di mana itu bisa menjadi pemahaman kita bahwa untuk memprediksi suatu harga itu tidak hanya dengan analisis-analisis fundamental dan teknikal saja atau bandarmologi ya itu juga menarik nanti suatu saat kita akan bicara tentang bandarmologi gitu ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini dan semoga bisa bermanfaat, teman-teman bisa mencerna ya apa yang ingin saya sampaikan ini adalah untuk menambah pengetahuan kita bersama. Dan bila teman-teman ingin diskusi, menanyakan sesuatu selain di komen-komen, juga bisa menghubungi saya, Hari Prabowo, di nomor telepon 0877 000 85334. Ya, jadi sekali lagi, aksi korporasi bisa menjadi satu analisis untuk panduan kita di dalam memilih harga saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.